Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi bagian yang cukup krusial, yaitu bagaimana kita dapat mendapatkan artikel-artikel yang eligible untuk kita gunakan dalam penulisan penelitian naratif review. Ya, jadi kita pakai metodenya adalah SESA atau searching, ya, identification, screening, dan eligible. Jadi tugas kita adalah di video ini adalah bagaimana mengajak adik-adik semuanya gitu ya agar dapat mendapatkan artikel-artikel yang eligible. Oke, nah sebagaimana yang sudah dijelaskan di video sebelumnya gitu ya, kita sudah memiliki kata kunci atau strategi pencariannya gitu ya. Kita sudah punya kata kunci, kemudian kita sudah punya boolean, ya, dimana kita sudah menentukan untuk rumahnya atau database yang akan kita gunakan itu apa. Kemudian kita juga sudah menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi ini fungsinya untuk proses identifikasi, screening hingga eligible ya adik-adik. Kemudian kita juga sudah punya rancangan seleksinya. Nah, tugas kita adalah mengisi nih. NN-nya ini berapa? Ya. NN-nya berapa, kemudian pastikan nanti akan setiap dalam pencarian kita akan mendokumentasikannya. Ya, jadi kita SS setiap tahapannya. Oke, nah sebelumnya gitu ya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke dek, kita langsung saja gitu ya. Ada tools yang harus kalian miliki untuk melakukan pencarian ini. Pertama adalah gitu ya. Yang pertama adalah tools apa aja gitu ya. Jadi kalian bisa pakai reference online gitu ya. Pencariannya perpustakaan online. Nah, di sini Bu Amal pakai untuk reference manajernya adalah Mendeley Desktop. Ya, jadi pastikan kalian ada Mendeley Desktop dan sudah login gitu ya. Kemudian berikutnya kalian juga harus pastikan Mendeley Desktop kalian yaitu terinstall pada dock kalian. Ya, terinstall. Oke, di sini ya di Microsoft Word-nya sudah pastikan kalian terinstall Mendeley-nya. Kemudian nah, ini penting banget juga gitu ya. Di bagian web browser kalian juga harus sudah terinstall Mendeley. Ya. Boleh kamu pakai reference manager yang lain gitu ya. Boleh aja gitu ya. Kalian sukanya apa? Nah, di sini Mama mencontohkannya adalah dengan menggunakan Mendeley. Nah, apabila belum terinstall gitu ya, maka kalian tinggal masuk Mendeley kalian yang di desktop tadi. Kemudian tools-nya install web importer dan install MS Word plugin-nya. Oke, langsung saja ya, kita mulai proses pencariannya. Oke, kita sudah menentukan kata kuncinya, kemudian kita sudah dapat boolean-nya. Perlu Bamel ingatkan, bahwa boolean ini tadi apa? Formatnya menyesuaikan dari si database yang kita miliki. Nah, untuk Google Scholar seperti ini ya, pemisahnya ada tanda petik gitu ya, dari ResearchGate sama seperti Google Scholar. Kemudian ada Sign Direct ya. Untuk spesifik katanya dia di dalam kurung. Oke, yuk langsung aja kita mulai pencariannya. Jadi kalian masuk web browser ya. Gunakanlah atau tanyakanlah pada Mbah Google gitu ya, mana Mbah? Si Mbah Google, klikkan saja Ctrl V. Google Scholar ya. Oke, kita buka. Oke, Google Scholar kita buka di tab yang berbeda saja gitu ya. Di New Tab. Oke, kemudian kita tadi reference berikutnya kita ambil dari ResearchGate. Oke, kita ambil dari ResearchGate. Kita tanya lagi, Mbak, alamatnya ResearchGate, Mbak. Cus. Oke. Dapat alamat ResearchGate, lalu kita open new tab lagi. Oke, yang terakhir adalah Sign Direct. Sign Direct ini kita copy lagi. Kita tanyakan lagi, Mbak, alamat Sign Direct, Mbak. Oke, kata Mbah Google di sini. Lalu kita open lagi di new tab. Oke. Berkat
Google, kita bisa mendapatkan 3 mesin pencari ini. Ada Google Cendekia, ada ResearchGate, kemudian ada ScienceDirect. Ya, tampilannya lebih kurang seperti ini. Oke, kita masuk dulu ke Google Cendekia. Nah, bagaimana caranya kalau kalian sudah menentukan, kalian sudah menentukan kata kuncinya, ini tinggal kita copy saja. Ya, kita kopikan. Ya, ingat tanda petik not or itu adalah satu kesatuan yang penting. Ya, kita searching, ingat. Nah, ini silakan kita searching. Search. Oke, kita dapat datanya, mencakup kutipannya dihilangkan. Jadi ini artinya apa? Ini adalah pencarian pertama kita menggunakan boolean yang kita sudah tentukan. Ternyata dalam sekian detik kita menemukan ada 50 hasil. Ya, ini adalah spesifik karena dia sudah mengandung unsur-unsur pertanyaan yang sudah kita inginkan, gitu ya, atau Pico yang kita inginkan. Ini kalian. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita dokumentasikan. Ya. Dokumentasikan di situ tadi nilainya adalah berapa tadi? Yang Scholar tadi kita lihat di sini. Ada 50 hasil. Maka di sini adik-adik tulis untuk Scholar berarti sudah dapat berapa? 50. Ya, ini pencarian sementara ya. Kemudian dari ResearchGate-nya ya. ResearchGate-nya kita masuk sekarang ke jangan lupa setiap searching kita SS ya adik-adik ya. Jadi buktinya kita lampirkan. Oke. Ini mau kita SS. Boleh pakai snipping tool, boleh pakai screenshot yang ada. Ya. Oke, ini Bu Amel SS. Thread gitu ya. Kita SS, yang paling penting adalah tarang ya. 50 ininya muncul. Oke. Ini adalah buktinya karena ini bukti autentiknya adik-adik. Ini adalah bukti autentik dari proses penelitian ya. Proses penelitian apa? Proses penelitian dari si literatur review ya. Oke, mana ini formatnya? Sebentar. Oh, ini dia. Oke, ini kita bikin novel aja. Nah, ini yang perlu kalian highlight. Ya, jadi dari Google Cendekia kita dapat 50 hasil. Nah, ini buktinya. Oke, siapkan juga untuk bukti selanjutnya. Rumah untuk bukti selanjutnya. Ya. Kita masuk sekarang ke ResearchGate. Kita ambil kata kunci dari ResearchGate-nya. Ada ikan asin. Oke. Ini kita copy. Kemudian kita cari. Ini kalian bisa join, ini free kok gitu ya. Ini Ctrl V. Kemudian kalian search. Oke. Oke, ternyata sorry we could not. Nah, di sini di ResearchGate kita tidak menemukan artikel yang mengandung semuanya, gitu ya. Yang mengandung semua unsurnya. Seperti itu. Artinya ya udah, berarti hasilnya 0. Jadi nanti di sini ya kita cari 0. Ya, karena kita pakai polanya adalah penelitian review, maka memang harus disampaikan secara detail gitu ya. Ini. Oke. Kita SS lagi. Oke, kita SS lagi. Terutama di bagian ini ya, alamat websitenya. There no. Oke. Sorry we could not. Nah, berarti artinya 0 ya. Ini kita kasih. Oke. Mau copy dari sini aja. Ya, berarti dia buktinya memang kalau pencarian ini adalah 0. Nah, Mama mau cerita dulu. Setiap database atau sumber database gitu ya, atau mesin pencari artikel ini memang dia memiliki kelemahan. Ya, contoh di ResearchGate gitu ya, dia hanya memuat kontennya atau membahasnya ini hanya dari judulnya. Ya, jadi dia tidak mengidentifikasi seperti pada Google Cendekia. Judul Cendekia tuh sampai ke kalimat-kalimat di dalam artikelnya, terutama yang bagian abstrak ya, dia muncul kalau ada kata-kata itu ya, maka dia akan muncul gitu ya, dan teridentifikasi. Tapi kalau di di ResearchGate
dia satu aja nggak ada, karena kita tadi kan pakai N ya, satu aja nggak ada dia maka nggak muncul. Padahal sebenarnya kalau kita hanya menuliskan formalin misalnya, kata kuncinya kita pakainya hanya formalin ya, dan ikan asin gitu, ternyata ada sih artikelnya ya, ada artikelnya, muncul tuh artikelnya ya, muncul tuh artikelnya, cuma kan tidak memenuhi dari prosedur penelitian kita. Jadi ini kita anggap saja karena kita kembali lagi ke kata kunci yang kita gunakan ya, kita pakai lagi kata kunci yang kita gunakan, maka hasilnya tetap 0. Gitu ya Dek ya. Jadi kalian mengenali dulu kelemahan-kelemahan dari si mesin pencarinya ini. Oke, nggak ada masalah gitu ya. Mau seperti apa juga nggak ada masalah. Oke, kita masuk ke ScienDirect sekarang. ScienDirect itu kita masuk ya. Tadi udah di SS, kita siapkan dulu bukti untuk ScienDirect-nya. Ya, kita pakai mana tadi boolean-nya? Ya, kita pakai boolean yang sudah kita siapkan. Kita tinggal copy, lalu kita masuk keywordnya, kemudian kita search. Oke, ternyata ada 20 artikel yang sesuai atau 20 hal yang membahas ini. Jadi jangan di sort dulu, kita sudah dapat dulu. Pertama adalah berarti 20 resultnya ya, atau resultnya. Ini sama, ini kita isikan ke ke tabel kita. Ini kita dapat 20. Maka total berapa? Ada 20 tambah 50, ada 70 artikel yang membahas mengenai pertanyaan kita, yaitu ada asidimetri, kemudian ada ikan asin, dan ada kadar formalin. Itu lebih kurang ada 70 artikel yang bersumber dari 2 mesin pencari, yaitu Google Scholar dan ScienDirect. Oke, bisa dipahami ya Dek ya. Oke, nah berarti selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat dulu, jangan lupa yang desain ScienDirect-nya kalian SS. Jadi selalu SS ya. Selalu SS. Nah, ini oke, buktinya kalian SS. Oke, seperti itu ya, ScienDirect. Bisa dipahami, Dek? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inklusi pertama. Ini Bu ambil duplikat slide dulu. Ya, kita akan masuk, ingat sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Identification atau ya seleksi inklusi yang pertama. Oke, kita lihat di sini. Faktor inklusinya yang mau kita pakai adalah jenis jurnalnya adalah penelitian original. Rentang tahunnya adalah 2011 sampai dengan 2021. Oke, kita masuk dulu ke Google Scholar. Untuk riset guide-nya Bapak tutup ya, karena nggak ada. Oke, di sini ya, kita ada 50. Sekarang kita pakai pengaturan rentang waktu dulu. Di sini ada rentang khusus 2011 sampai dengan 2021. Oke, oh ternyata turun. Hanya ada 49. Ini di screenshot dulu. Oke, ini kalian screenshot. Oke, siapkan rumahnya. Ya, kita siapkan rumahnya dulu. Insert screenshot. Oke, tapi ini baru satu ya, baru satu. Ini kita screenshot dulu. Sudah ada penurunan, jadi setiap ada perubahan di sini nih kalian screenshot ya Dek ya. Ini kemudian kita new slide lagi, masih di tempat yang sama. Nah, sekarang kita siapkan rumah gitu ya di Mendeley desktop kalian gitu ya. Ini Bu Amel rename foldernya gitu ya. Di sini misalkan kalian kasih new folder atau create folder. Di sini Bu Amel sudah create folder sebenarnya. Ya, ini misalkan sise penelitian kalian. Bolehlah namanya apa aja terserah kalian. Ya, sise penelitian kalian.
Ya, ini di folder ini nanti kita akan menyimpan semua database-nya atau jurnal kalian pada sisa penelitian ini. Sehingga nanti kita akan sort, dapatlah hanya 10 artikel yang sesuai. Oke, nah, kita masuk untuk ke Google Scholar lagi, balik lagi. Karena tadi kan mintanya itu kita ada tahapan pertama selain jurnal selain tahunnya gitu ya, selain tahunnya tadi dari 50 berkurang 1 ya kan ya, berkurang 1 artikel. Kemudian kita lihat manakah yang merupakan jurnal penelitian original. Ingat, original berarti dia bukan gray review, bukan laporan dan lain-lain. Maka tekniknya adalah thread. Ya, tekniknya adalah thread. Kalian masuk ke sini. Ya, kemudian kalian sign in. Ya, kalian sign in dengan Mendeley-nya kalian. Oke, di sini Bu Amal pakai use another account. Oke, kalian masukkan emailnya. Kemudian kalian juga masukkan passwordnya. Ya, passwordnya. Oh, sorry, caps lock-nya aktif. Oke, sign in. Kita tunggu ya, karena nanti kita akan mengimport ke dalam ininya, apa namanya? Ke dalam Mendeley kita. Oke, ini ya, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah login ya, adik-adik ya. Nah, kita lihat di sini kita ada 49 dan kita akan mulai menseleksinya gitu ya. Melakukan proses seleksinya. Ya, dengan bantuan web importer. Jadi nggak di download satu-satu tapi langsung cerut masuk seperti itu. Oke, kita tunggu ini loading. Oke. Kalau mau melakukan sudah mulai masuk proses identifikasi, maka kita pakainya ini ya, Dek ya, pakai web importer. Ya. Jadi kita sudah mulai membaca di sini dan melihat sekaligus gitu ya. Dia masuknya kategori jurnal atau dia gray review. Kita lihat di sini. Ini masuk ya. Oke. Ini kita klik. Kemudian oke. Oh, udah kerekam kok. Oke, terus ini jurnal Sains and Pangan. Kita ambil. Oke. Kemudian ini Tasya ini kita lihat di sini. Tasya itu repository. Kalau repository berarti enggak. Nggak usah kita pilih. Ya, pengaruh lama perendaman. Ini jurnal. Kadar hidrogen peroksida pada ikan asin. Oh, ini tidak sesuai dengan tema kita. Profil penurunan kadar formalin. Oke, ini masuk ya. Oke, kemudian kandungan formalin ikan asin. Oke, ini masuk. Jurnal. Oke, kita lihat analisa kandungan formalin punya Ya Tanjung. Mana Ya Tanjung? Repository tidak, ya. Kemudian gitu kita lihat di sini analisis kandungan formalin. Repository tidak. Analisis kualitatif formalin pada tahu. Tahu tidak, gitu ya. Kemudian analisis kandungan formalin pada tahu juga tidak. Oke, pada ikan asin. Ya, ikan asin ini jurnal kita masukkan. Oke. Sorry, belum sampai ini kita masukkan. Oke, identifikasi formalin 2016, identifikasi kandungan formalin dan repository tidak. Kita sambil lihat sini ya, Dek ya. Uji mutu keamanan pasar wedi. Titrasi dengan ini. Oke, ini masuk dengan titrasi. Repository tidak. Oke. Kemudian pengaruh ini kok keluar lagi di sini. Busana Kabupaten Ahab. Ini bukan jurnal ya kayaknya ya, analisis kadar. Ya, bukan. Oke.
Checking PDF, dia sambil check in PDF. Oke. Kandungan formalin. Oh, ini tugas akhir enggak? Ini enggak. Oke, sudah. Kalau sudah oke, ini kalian add to Mendeley. Oke, proses loading. Oke, jika sudah berhasil seperti ini adik-adik. Tadi kan inklusi pertama dia adalah inklusinya, kita lihat di sini ya. Inklusi pertama kita, dia adalah penelitian original pada rentang tahun 2011 sampai 2021 ya. Jadi kita sudah lihat di situ. Oke, ini masuk. Oke. Sorry, ini ketinggalan. Ya, ini kenapa dibawa masukin karena kita kan sorting pertama kan baru jenisnya, ini masih jurnal ya. Ini itu Mendeley lagi. Jadi kalau dia sudah berhasil masuk baik PDF ataupun alamatnya, dia akan muncul centang seperti ini, Dek. Ya, ini akan muncul centang seperti ini, terus kita lihat di Mendeley kita. Oke, Bu Amel ulangi gitu ya. Jadi tadi kita masuk ke web importernya, tampilannya seperti ini ya. Oke. Kita sudah dapat 49, sekalian nanti kita ini mau 49 ini kan baru kita inklusi tahun. Padahal tadi kan untuk inklusinya kita kan mau lihat juga sebagai artikel jurnal penelitian original. Ingat, tahap pertama adalah artikel jurnal penelitian original. Itu dulu yang diingat. Oke. Berarti kalau itu bukan, lihat dari judulnya. Dia jurnal ya. Oke. Kemudian untuk foldernya pastikan kalian memilih folder yang sudah kalian buat tadi. Ya, di sini Bu Amel kan pakai sise penelitian. Jadi Bu Amel maunya nanti dia masuk terkumpul di sini. Ya. Ini diubah. Oke. Jurnal oke. Oke, ini kandungan formalin, ini repositori enggak. Repositori enggak. Yang dilihat ini Adik ya. Jurnal ya. Sambil pelan-pelan ya Dek, supaya nanti PDF-nya ini ikut terimport ke ke Mendeley kita, bisa masuk ke sini. Jadi sabar-sabar, pelan-pelan tergantung sinyal. Oke. Ini jurnal. Oh, ini tulisan saya sendiri. Terus kemudian kita lihat ini, lihat jurnal ya, masuk ya. Kita kan hanya lihat dia dulu itu dulu. Oke, kemudian di sini lihat. Oke. YA Tanjung, mana tadi YA Tanjung? Oh, repositori enggak. Oke, repositori enggak. Jurnal iya. Oke, ingat kita hanya fokus dulu ke inklusi yang pertama. Oke, iya. Jurnal ya. Kemudian lihat Gusti Ayu. Di sini tadi mana Gusti Ayu? Pengaruh. Oke. Ini APPM Poltekkes ini enggak. Ini oke. Jika dengan formalin, iya ini. Kita lihat Yuli Puspitar ini. Oh, ini ya, jurnal. Maka ini iya, jurnal. Kemudian identifikasi kandungan formalin. Ini oke. Ini kategori repositori enggak. Ya enggak. Cimutu repositori enggak ya. Kemudian pengaruh ini jurnal sehat mandiri. Adik-adik, walaupun ini kalian sudah tahu ini bukan bagian dari judul kita karena selection pertama itu masih di dimintanya baru ngelihat original apa enggak, maka ini nanti tetap kita masukkan ya gitu ya. Kemudian walaupun nanti pada akhirnya juga akan kita seleksi lagi gitu ya. Kemudian berikutnya Harahap ini analisis kadar formalin. Harahap ini repositori enggak. Oke, jurnal. Oke. Jurnal. Ya. Fokus dulu itu dulu. Oke. Ini jurnal. Oke, kemudian ini apa nih, kajian kandungan.
Oke. Oh, ini enggak, ini bukan jurnal. Terus tinggal kita pencet apa tadi? Add. Ya, caranya seperti itu. Oke, proses adding. Jadi dia akan masuk ke folder CC. Oke, kalau sudah berhasil dia akan centeng-centeng seperti ini, Adik-adik. Ya, dia masuk centeng-centeng gitu ya. Artinya dia sudah masuk, ya kita cek. Nah, ceknya gimana? Wah, kok masih kosong, Bu? Nah, iya, tombol sync-nya dong diklik. Ya, itu selalu fungsinya untuk sync. Jadi kita menarik data dari internetnya. Oke, kita lihat. Teret-teret. Nah, sudah masuk ya. Oke, karena kita juga mau masukkan sekaligus PDF-nya. Memang agak memakan waktu, adik-adik. Kenapa sih, Bu, PDF-nya juga diikutkan ya? Karena kita juga nanti pada screening berikutnya kan kita lihat metodologinya. Nah, itu kan daripada kita unduh-unduh terus namanya kan biasanya jelek tuh, angka kan, itu lebih baik ya disimpan aja di folder ini. Gitu ya, kita lihat. Nah, ini processing-nya. Kelihatan ya? Oke, processing-nya terus. Nah, ketika sedang melakukan processing ini ya sabar, intinya itu dong. Oke, terus kita lanjut lagi. Itu kan baru halaman kedua. Halaman pertama, halaman kedua juga lakukan yang sama. Ya, kita seperti ini. Ya, tereng-tereng. Ya, jadi bacanya itu sambil baca di web importernya. Jadi kerjanya nggak berkali-kali. Filenya langsung masuk. Ya, tidak dicatat manual. Oke. Kita lihat sambil loading, nunggu dulu. Cari sinyal yang kuat. Caranya sama ya tadi. Buka halaman 2 terus mendelikan. Oke, gitu ya, sudah keluar untuk halaman 2 di Google Cendekianya dengan web importer. Sama ya, masih jurnal. Oke. Kada tulis enggak gitu ya. Terus jurnal, oke. Terus MIHUDIN mana tadi? Analisis kadar formalin. Oh, no. Tesis enggak. Terus jurnal iya. Ya, gitu deh, gitu ya. Kemudian jurnal iya. Itu dulu. Jurnal iya. OJS, wait, penataan. Oke. Oh, mana sih? Oh, ini. Media insan. Oh ya, ini ya. Terus, hati-hati, proceeding dia termasuk gray review, berarti enggak. Oke. Jombang. Mana ini tadi penetapan kadar garam? Enggak, ini tuh. Penelitian enggak. Oke, sambil nunggu. SW Putri. Core IQ. Page 17. Kita lihat ini. Oh, enggak. Ya, laporan penelitian. Seminar enggak. Repositori enggak. Di celip itu sama dengan repositori ya, enggak. Enggak. Core AC. Skripsi itu jelas ya, bukan. Oke, sudah. Oke, semua PDF-nya sudah muncul. Yang penting-penting kemudian kita add. Halaman kedua, proses adding. Oke, sudah berhasil untuk page 2. Lakukan juga untuk page 3. Caranya sama gitu ya. Kita masih di inklusi yang pertama. Oke. Kita pakai web importer lagi. Oke, langsung saja selection pertama, ResearchGate iya jurnal, terus
jurnal, ya. Oh, program studi kedokteran Core IQ. No, ini enggak gitu ya. Lakukan seperti itu. Oke, KTI ora. Oke, ora. Oke, RY Hidayah. Mana RY Hidayah? Oh, Lip UNES Library. Enggak. Oke. Hari ini. Enggak. Oke, sudah sama. Add. Oke. Ada juga yang mungkin tidak bisa terekstrak. Biasanya karena sinyal juga. Oke, sudah ya. Oke. Sudah semuanya. Kemudian kita masuk di 3 halaman untuk Google Scholar sudah semua. Kita sekarang kembali lagi ke Mendeley Desktop. Lalu kita share. Ya, processing. Oke, sambil nunggu. Nah, nanti baru kita lihat dia ada berapa, nanti kelihatan berapa artikelnya. Oke, kita tunggu dulu. Proses sinkronisasi bergantung sinyal dan berat tidaknya gitu ya. Oke, sudah. Oke, nah kita lihat sekarang dari hasil screening kita tadi. Screen tahap pertama ada 28 artikel. Ya, ada 28 artikel yang sesuai dengan seleksi pertama. Ditambah lagi dengan nanti kita lihat untuk yang ScienDirect-nya. Tadi ScienDirect ada 20. Yuk kita masuk ke ScienDirect. Ya, ini sudah boleh kita close web importernya. Oke. Ini perlu lagi nggak? Udah nggak kalau sampai di sini. Ya, ini sudah boleh kita close. Karena nanti kita akan mulai proses screening itu di tahapan inklusi kedua itu melalui Mendeley kita. Jadi ini close. Sekarang kita kembali ke ScienDirect-nya. Oke, nah untuk ScienDirect gitu ya, kita sudah mulai membatasi tadi. Kita hanya tahun berapa? Ya, show more di tahun 2011 sampai 2021. Jadi kalian masuk advance-nya, show all feed-nya, title. Di sini ada yours. Ya, 2021 ya sampai dengan 11 tahun. 10 tahun. 2011 sampai dengan 2021. Oke, ini aja yang kita isikan. Kemudian kita search. Ada 7. Nah, sekarang tinggal kita lihat ya, dia jurnal atau bukan. Caranya sama. Kalian ambil ini. Ada 7. Web importernya. Oke, ada 7 reference yang terdeteksi. Sambil tunggu ya. Oke. Version ini dia book, berarti enggak. Christina by monitoring research article. Yes. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat di sini. Index ini ya, ini jurnal ya. Full text access. Oke. Terus kadang gini loh, data judulnya itu nggak sama database-nya, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita lihat isinya. Sementara kita pakai ini dulu. Water analysis, overview, encyclopedia enggak. Purification buku enggak. Ini book chapter juga enggak. Oke. Oke, dari 7 ternyata hanya ada segitu. Kita add. Sekarang kita add gitu ya. Zabarlah menanti. Oke, sudah. Oke, berarti proses pencarian kita menggunakan web importer sudah. Tinggal kita sync lagi.
Nah, selanjutnya kita sudah mulai di sini. Ya, jadi kita udah pakai Mendeley desktop. Oke, jadi ini udah boleh kita. Oh iya, jangan lupa SS ya, sayangku. Ya, tadi yang apa namanya? Yang Google Scholar udah. Sekarang kita SS. Yang di sini. Insert seperti biasa. Kita screenshot. Bagian yang perlu kita screenshot tadi saya direct dapat 7. Ya, dapat 7 dengan kategori rentang waktu. Baru tadi kita lihat berikutnya di gabungannya, ya. Gabungannya, ini gabungan, itu ada di Mendeley. Oke, kita lihat di sini. Seret. Oh, ada 30. 30 yang sudah berhasil kita identifikasi. Berarti di sini kita tulislah dia 30. Oke, kita dapat berapa? Inilah proses inklusinya. Jadi 50 tambah 20, 70, 70 kurang 30 ada 40. Berarti yang tereksklusi ada 40 artikel. Dengan melihat jenis penelitiannya. Paham ya, Dek ya? Oke. Boleh kebalik-balik kok. Yang penting buktinya disampaikan. Oke, sudah. Nah, kemudian kan tadi sudah kalian import semua ke Mendeley. Yang kita butuhkan mana sih 30? Ini loh 30 artikel. Ya, maka ini pun kita SS. Seret. Saya ambil turunkan dulu. Ini juga kita SS sebagai bukti. Kita butuh buktinya itu adalah angkanya ya. Ya, 30 ini. Maka kita screenshot lah dia. Dapat. Oke ya, ini adalah bukti dari proses searching, identifikasi. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya adalah tahap screening. Ya, ini Bu Amel ganti dengan bukti untuk screening. Bu, screening udah nggak pakai websitenya, nggak usah. Sekarang kita sudah pakainya di Mendeley-nya aja, gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk tahapan screening, gitu ya. Tahapan screening. Ya, inklusi berikutnya adalah dia harus bahas formalin, ikan asin, dan asidimetri. Ya, screening kedua. Jika tidak, maka dia tidak kita ambil. Apa? Dari 3 poin dia harus bahas formalin, ikan asin, asidimetri. Nah, kenapa kita sudah mulai nyari di sini, Dek? Karena kadang gini loh, metadatanya di sini nggak lengkap. Ya, tadi karena kita sudah sekalian import dengan PDF-nya, maka kita bisa lihat di sini. Oke, sambil dibuka. Ya, sambil dibuka ini ya, diklik 2 kali. Oke, formalin, ikan asin. Ya, kemudian metodenya kita lihat. Oke. Produk pangan yang kita cari berikutnya adalah asidimetri ya. Oke, uji kualitatif, test kit, cumi. Kita lihat uji penetapan garam. Oke. Uji formalin saja dia, tapi tidak ada membahas tentang penetapan kadar. Karena kan kita kan inklusinya adalah kadar. Cuman uji formalin, kandungannya nggak ada. Oke, nggak ada. Hanya angka lempeng total, uji formalin, gelas kimia. Oh, hanya kualitatif doang. Oke, berarti untuk yang pertama ini nggak masuk. Terus diapain, Bu? Lihat. Ya. Kemudian kita masuk yang ini. Oh, lihat nih, judulnya bisa metadatanya bisa kebalik-balik ya. Ini metadatanya, ini bisa sambil kalian benerin, kalau udah bener aja sih. Formalin, tahu, temu kunci, titrasi asam basa. Titrasi asam basa iya, formalin iya, tapi dia pada tahu putih. Berarti enggak. Bisa kebalik-balik gitu ya? Iya bisa, ini namanya alat gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini. Oh, ini enggak ada jurnalnya, maka bagaimana caranya ya kita cari? Oh, ini tahu, wes tahu ora, langsung wes delete. Oke, kemudian kita lihat. Oke,
Oke, judulnya udah sama ya. Wa. Terus kita lihat kuantitatif. Kita lihat kuantitatifnya dia pakai apa di metodologi yang coba. Kuantitatif, titrasi, kita lihat. Oke, dititrasi dengan HCl fix, ini asidimetri, berarti ini masuk, sekalian kita perbaiki metadatannya. Analisis kualitatif, kandungan formalin yang diperdagangkan, oke, metadatanya udah benar. Nah, namanya keliru. Kalian diperbaiki adik-adik ya. Nah, toh. Ya toh. Ini kadang seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang kita temukan seperti ini. Jadi, ketika kita screening ini, sekalian kita memperbaiki metadatanya ya. Sudarman. Kemudian, penulis kedua. Ini U-nya kecil. Terus kita kedua itu Karimuna L titik. Lalu ada Sadi, enggak pakai titik, sorry. Sadimantara, koma, MTTS. Jadi cara nulisnya gitu ya. Nama depannya disingkat. Oke. Jurnal Sains, Teknologi, dan Pangan. Tambahin. GSTP. Oke. Tahunnya benar, volumenya benar, edisinya benar, halamannya benar. Halamannya benar ya, 2000-an. Oke. Doi-nya nggak ada. ISSN-nya. Nah, ISSN-nya udah masuk. Oke, nah ini lengkap untuk database-nya. Oke, berarti jurnal ini kita terima. Jurnal yang Sudarman. Tandain. Ya. Gitu selanjutnya, kita lanjut lagi proses screening berikutnya. Oke, formalin ikan teri. Ya. Kemudian kita lihat metodenya. HCl, oke, ini juga iya. Kita lihat metadatanya udah benar belum? Penurunan kadar formalin. Oke, cukup judul Indonesianya atau bahasa Inggrisnya aja. Ini kita perbaikin sekalian. Ya, penurunan kadar formalin ikan asin melalui cuka makan. Sebaiknya sih ini kita atur besar kecilnya sekalian ya, Dek. Kenapa? Karena nanti ini kaitannya sama penulisan di daftar pustaka. Jadi sekalian kita perbaikin aja. Ini sekalian kita atur besar kecilnya. Jadi gitu, sekalian kalau udah oke, langsung kita perbaiki metadatanya, ya. Oke. Ini Bu Ama pakai bantuan ini. Capital each word, kecuali kata hubung D kecil. Oke, D kecil. Oke. Kita Ctrl C, kita perbaiki metadata kita di Mendeley-nya. Oke, gitu ya. Nah, ini keliru juga nih. Ini kan Amelia Handayani. Kenapa jadi nama banyak banget kayak gini? Ini keliru. Ini kita perbaikin. Jadi hanya ya. First name-nya pun hanya disingkat A.H. Oke. Setia Medika. Oh, ini nama jurnalnya. Ini punya Bu Amel sendiri ternyata. Bakti Setia Medika. Jadi tugas kita tuh memperbaiki yang ini loh, 2018 3, isunya dia nggak ada, berarti 1. Page-nya dari halaman 22 sampai dengan halaman, kita lihat di sini, sampai halaman 30. Oke, ISSN-nya sudah terisi, sudah 257621. Oke. Nah, ini metadatanya udah lengkap. Ini masuk. Ya, punyanya AH Burhan. Ini masuk, kita ambil. Jadi seperti itu, ya. Jadi buka satu-satu, sudah mulai kayak gitu. Ikan asin, ada kadarnya enggak? Ada kadar enggak nih? Kayaknya cuman kuantitatifnya.
Oke, diliterasi dengan HCL. Ya. Berarti dia masuk ini. Berarti kalian lihat. Perbaiki. Ini Komika, ini nama jurnalnya gitu ya. Ini kebalik. Ini kita cut. Ya, nama jurnalnya, judulnya hanya ini. Oke, Komika, Tisna, dan Nunik saja. Berarti yang bawah ini enggak. Sambil diperbaikin. Berarti ini Fadila. Ini loh, database tuh suka kelirunya tuh kayak gini. Makanya kita perlu memperbaiki. Ya, boleh seperti itu. Kemudian years-nya kita lihat dia di 2020. Ya, volumenya dia 2. Nomornya 2. Page-nya sudah. Ya, page-nya sudah. Oke, ISSN-nya udah masuk. Oke, ini ya, ini masuk. Ya, punyanya. Ini masuk. Ya, ini sorry, berarti ini Bu Amal perbaiki dulu untuk namanya. Jadi, boleh tulis Burhan Ameliana ya. Dia akan tetap. Oke, terus lakukan begitu untuk 30 jurnal ya. Nanti ini akan Bu Amel skip videonya ya. Nanti kita langsung akan lihat berapa yang setelah Bu Amel screening. Oke, ini lihat ya, walaupun dia jurnal tapi dia membahas kadar peroksida, jadi tinggal kalian delete. Kalau nggak cocok, tinggal di delete. Kan enak kalau di sini ya. Oke. Oke. Sri Mulyasari ini juga, ini tinggal kita remove from folder atau delete. Ya, Ruyat. Kita lihat Ruyat. Formalin, bakteri. Oke. Kita lihat ikan asin betul kuantitatifnya. Cara kuantitatif spektro photometer berarti enggak. Ruyat no. Remove from folder. Agung, kita lihat Agung. Agung isinya ini. Oke. Dia ke ekspornya berbeda, berarti ini coba deh kita ya, ada potensi kemungkinan ketika dia ekspor dia ada keliru. Tapi judulnya tahu putih ya. Jadi ini kita langsung del aja. Tahu putih kok ya, Agungnya tahu putih nggak sesuai. Terus kualitatif formalin pada tahu Karimuna. Oh, ini isinya malah tugas akhir. Oh, versinya Riko tugas akhir. Jadi memang harus selalu dicek itu ya, Dek. Kadang nggak sesuai. Ya. Oke, ini kita mana nih? Remove from folder. Oke, ini kita lihat. Ini nggak sama isinya, ya. Di formalin, ikan tenggiri asal Sarmi Papua. Coba mengulangi. Isinya nggak sama ini, ya. Isinya nggak sama, ada 2 kemungkinan. Ini tidak terambil, ya. Tapi kita lihat ini dulu deh. Jika ada formalin, ikan tenggiri Papua. Ada titrasi tak? Tinggal cari kata titrasi kan? Oke, 3 kata kunci tadi. Oke. Kualitatifnya antibakteri garam total tidak ada ya, tapi ini ada potensi nih. Oke, ini kita copy saja. Kita baru balik lagi nih ke Google Scholar. Jadi kadang ada kalanya seperti itu ya. Jadi yang masuk nggak sama gitu ya. Makanya kita boleh lakukan ini. Memastikan kalau dia ada perbedaan seperti itu ya. Ini kita masuk, berarti ada itu artikelnya bisa jadi. Cuman dia tidak terimport dengan baik. Oh kan, ternyata ada. Kita lihat. Oh, ternyata ada.
Ya, benar, ini membahas tentang itu, berarti kita ambil PDF-nya. Oke, ya ini Bu Amel. Oke, ini Bu Amel masukkan lagi ke CC-nya. CC-nya. Oh, nggak ikut dia, pantes dia nggak ikut ke PDF-nya. Maka ini kita download saja. Caranya gitu ya. Jadi ada kalanya kita melakukan hal-hal seperti ini, Dek. Ya. Ketika metadatanya itu nggak sama dengan artikel yang ada di dalamnya, maka boleh deh kita searching ulang supaya nanti bisa masuk. Oke, ini sudah terunduh. Oke, Bu Amel masuk ke Mendeley-nya. Ini Bu Amel show folder dulu. Ini nih, show in folder, ya, 17 artikel ini. Nah, makanya kenapa tidak disarankan untuk mengunduh langsung tuh ini yang terjadi. Lebih baik di web importer. Oke, sekarang kita masuk ke Mendeley. Ya, berarti yang ini dapat dihapus nggak, Bu? Ya, hapus aja karena kita udah mendapatkan artikel yang ini. Ini kita delete. Ya, kita remove from folder. Kemudian kita sync. Tadi ada nambah 1. Oke. Udah tadi kita nambah 1. Kita lihat di sini. Nah, kan dia nggak muncul kan? Oke, ini kita klik untuk detailnya. Nah, ini adalah yang tadi. Ya, yang ini tadi. Kita copy saja. Kita masukkan file dulu, boleh deh. Kita masukkan filenya dulu. Mana file? Kalian tambah sini. Add file. Ya, add file. Oke, ambil add file. Lalu kalian ini artikel tadi. Kalian open. Oke, seperti itu ya. Terus kita buka aja. Ini udah masuk. Kita buka. Oke, kan kita mulai samakan metadatanya. Formalin, ikan asin. Kemudian di sini HCl. Maka ini jelas pasti dia adalah apa? Dia adalah sesuai dengan inklusi yang kedua. Capital each word kecuali kata dalam. Itu kayaknya udah ya tadi ya. Yes lah, nggak apa-apa. Karena kita belum inklusi double gitu ya. Ini kita cek, Ctrl C. Ya. Kemudian ini kita gantilah dia. Authornya Burhan Camelia. Oke, publicationnya ini Bakti Setia Medika. Yearsnya ini bukan webpage ya, kita ubah jadi artikel. Yearnya 2018. Sepertinya udah ini tadi. Volume 3, edisi 1, 22 sampai 22 sampai dengan 30. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita konsisten di inklusi kita. Oke. Oke, sudah. Oke, ini kita bintangkan dulu. Kita cek berikutnya. Ya. Tenggiri kadang kayak tahu putih enggak, dari 2 judul itu udah enggak. Ini kita remove from folder. Karimuna, kita lihat lagi ada Karimuna lagi. Oke. Tadi ada double nih ya Karimunanya. Ya wis lah, tandain sih. Oke, ini nggak sesuai. Ini di judul ini nggak ada, di bagian ini nggak ada. Oke.
Karimuna tadi udah. Ya, berarti ini bisa kita tell. Name of folder. Mulia Sari. Oh, ini beda ujungnya. Ini kita segera perbaiki metadatanya. Bentar, sebelum memperbaiki metadata, ada kata kunci apa nih? Oke, dia kuantitatif. Kuantitatifnya pakai apa? Oke, asidimetri. Sip. Ini kita perbaikin berarti metadatanya. Kalau sudah oke, baru kita perbaiki metadatanya. Ini kan nggak sama tuh, ya kan? Ini kita perbaiki metadatanya. Kayak gitulah suka dan duka dalam narrative review ya. Capital each word, kata hubung, oke, kata hubung, huruf kecil, kalian diperbaiki deh. Lowercase, ini kita Ctrl C, oke, sorry, ini ke sini, kita perbaiki. Ternyata bukan ini, tapi ada Mirna, ya. Karimuna ada banyak ya penelitiannya ya, Karimuna, L, A, lalu Asyik, ini namanya Asyik, Asyik Nur. Oke, jurnalnya jurnal J, tulis di situ. J, teknologi dan pangan. J, sains. Oke, spasi sains dan teknologi pangan dia muncul 2016. Oke, volume 1. 31, page-nya 31 sampai 36. Buat lihat di mana sih? Di sini loh, gitu ya. Oke, abstraknya jelas salah. Ini abstraknya kita ganti saja untuk memudahkan. Dan nanti, oke, gitu ya. Kita Ctrl V, abstraknya sudah kita benerin. Lalu ini juga jelas biru. Oke, acetyl kalimat, yes. Oke, ini sudah. SSN-nya keliru, kita perbaiki sekalian. Jadi yang namanya proses identifikasi dan screening tuh kayak gini, sekalian memperbaiki, ya. Oke. Nah, sekarang metadatanya udah benar. Ingat-ingat, berarti ini si Mirna. Di Mirna, oke, Mirna oke. Kayak gitulah caranya. Iya deh ya, lanjut. Oke, lanjut. Ini sudah oke. Kemudian kita lihat di sini deteksinya. Borak, deteksi boraks dan formalin pada sempol ayam. Waduh, sempol ya. Oke, tapi sayang bukan bagian dari penelitian kita karena kita teri. Maka ini kita apa? Kita remove. Ya, harus tuti. Borak jajanan anak. No. Tidak memenuhi. Remove. Wah, makin dikit, Bu. Ya, ini yang namanya proses screening. Ya, makin sedikit. Oke, ini enggak. Oke, kita del dulu. Remove from folder. Oke, sama. Jajanan. Enggak. Ini juga enggak. Migration melamin plated. Walaupun ini enggak sama, mau kita searching dari judulnya aja, dua-duanya ini enggak. Jadi enggak perlu kita lakukan penelusuran kayak yang tadi. Remove from folder. Sama. Ya, remove from folder. Ini pada tahu dan mie. Oke, tahu dan mie ini enggak. Hati-hati ya dengan jumlah ya. Sudah mulai memperhatikan jumlah. Ini karena kita mintanya berapa? Prodi? 10. Masida. Coba tanpa sedang beli makanan sehat tanpa ini please stop.
Ini sosialisasi, tidak ada. Ini pencarian sosial. Ini tidak membahas tentang yang kita inginkan. Karena kita lihat Maulida. Pada udang Faname. Jadi walaupun ini sama ini nggak sama database-nya. Udang Faname. Ini enggak. Ya ini enggak. Ini enggak. Berarti ini kita delete saja. Oke, alat pendeteksi formalin. Kita lihat alat pendeteksi formalin iod. Validasi metode analisis formalin. Oke, this is UV-vis, ini enggak. TOT. Enggak, ini dua hal yang tidak menyangkut 3 poin kita tadi. Ya, berarti ini walaupun berbeda ini bisa kita del. Ada jajanan. Nah, ini benar. Nancy formalin, udang Faname. Ini lihat nggak sama toh? Nggak masalah, tapi sudah kita screening. Tapi dua-duanya juga nggak berhubungan, jadi nggak perlu kita cari ulang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, paha ayam. Ini enggak. Oke, ini kita delete. Oke. By conducting measurement by your idle constant measurement. Ini enggak, jadi judulnya aja enggak. Remove from folder, index juga remove. Ini indeksnya kita lihat. Oh, indeksnya ini buku, berarti ini enggak. Oke. Berarti kita lihat di sini. Setelah kita seleksi hanya ada 7. Oh my god, hanya ada 7 gitu ya. Hanya ada 7 yang nggak apa-apa, dicatat aja. Ya, di sini. Kan Bambang ngasih contoh. Berarti untuk yang membahas itu dia hanya ada 7. Ini contoh-contoh. Ya, hanya ada 7. Kemudian coba artikelnya. Yang ke seleksi 30 kurang 7 ada 23 artikel. Ya, jangan lupa buktinya di SS. Ya, new slide. Buktinya menjadi 7 itu di SS. Insert. Screen. Ya, karena kita butuh ini. Cing 7. Oke. Oke, ya mau gimana? Wah, harusnya kan 10. Ya udah, terima dulu aja. Ini Bambang kasih contoh dulu gitu ya. Nanti Bambang kasih tipsnya seandainya memang tidak mencapai yang kita inginkan gitu ya. Oke, 7 artikel. Kemudian sekarang kita cek. Dia harus full text dan tunggal, tidak boleh terduplikasi. Oke. Nah, caranya kalau full text jelas. Tadi kita udah cek semuanya di sini adalah full text. Gitu ya. Kemudian sekarang urutkan autornya. Nah, kita enaknya kalau pakai Mendeley Desktop tuh bisa kayak gini nih. Tereng, 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 tereng. Yang double-double. Ya, ini kan sama nih. Lihat deh. Penurunan. Isinya juga sama. Coba kita bandingkan. Gigi bodoh. Berarti ini duplikasi del. Ya. Harmawan. Asrudin. Karimuna. Kok ini bodoh. Oh my god, ternyata dia tahu.
Oke, berarti tidak membahas tahu ya. Oke, ini berarti tadi keliru nih. Oke. Ini tahu. Berarti tadi harusnya berkurang 1 nih. Oke, ini. Oke ya. Terus kemudian ikan asin. Oke, nah ini ikan asinnya. Betul. Ikan asin. Betul. Jerman. Ternyata hanya ada 5 yang eligible. 5 yang eligible, 2-nya tidak. Ya. 2-nya tidak. Dan seperti inilah caranya adik-adik ya. Artinya kita hanya dapat 5 artikel. Aduh Bu, padahal tadi katanya harus ada 10 artikel. Nah, berarti inklusinya yang harus kita perluas. Gitu ya. Inklusinya harus kita perluas, atau mungkin kalian bisa ganti pitching-nya ini ya, yang ResearchGate-nya kalian ganti dengan beberapa rumah yang nanti akan menunjukkan artikel-artikelnya. Nah, lebih kurang seperti ini. Ya, Dek ya. Nah, ini yang perlu kalian pertimbangkan, makanya Bu Amel minta nanti ini harus muncul dulu di tahapan awal ya. Jadi kalau untuk proposal biarkan tampilkan apa adanya dulu, rencana kalian seperti apa. Ya, tahap pencarian artikelnya kurang lebih seperti ini, tetap kalian lakukan, sampaikan di lampiran supaya nanti pada saat ujian proposal Bu Amel dan dosen pembimbing lainnya bisa memberikan masukan. Kira-kira inklusi apa yang harus kita del ya, atau yang harus kita perluas supaya kita bisa mendapatkan 10 artikel. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi prosesnya seperti ini. Oke, prinsipnya jangan lupa ya, semua bukti di screenshot. Ini Bu Amel duplikat saya dulu sebentar. Ya, ini hasil yang eligible. Yang eligible juga kita ya, yang eligible juga kita screenshot kan gitu ya, new slide. Oke, yang hasil eligible kita ini tadi. Sebentar, ini belum muncul. Oke, kita yang eligible kita screenshot kan. Kita sudah semua ya, gitu ya. Dan kita sampai ketemu ke video selanjutnya. Kita akan bahas bagaimana menyusun laporan naratif review.